warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflah Fi'ila Ramadan dari Prodi Teknik Informatika kelas F dari Universitas Muria Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dapat membaca firman-firman-Nya yang terangkum dalam Al-Quranul Karim. Itulah nikmat terbesar dalam hidup ini, nikmat paling istimewa karena tanpanya nikmat yang lain tidak akan berguna. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat nabiin dan orang-orang yang teguh mengikuti sunnah Rasulullah sampai hari kiamat. Rasulullah senantiasa menasihatkan takwa dalam setiap khutbahnya, maka khotib pun akan mengikuti sunnah beliau dengan menasihatkan wasiat serupa. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjalankan perintah-perintahnya dengan penuh cinta dan tidak asal gugur kewajiban semata, berusaha meninggalkan larangannya juga dengan penuh cinta meski sebenarnya nafsu sangat menginginkannya. Jamaah Jumat rahimahumullah, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan diskusi dan isu-isu seputar semangat kebangsaan dan nasionalisme, dan Islam seringkali disindir atau bahkan dituduh menjadi ideologi yang anti terhadap kebangsaan dan mengharamkan cinta tanah air dan bangsa. Sebenarnya, bagaimana sikap seorang muslim terhadap hal ini? Islam tidak mengharamkan umatnya untuk mencintai bangsanya, sukunya, juga tanah air atau negeri di mana dia tinggal. Cinta kepada hal-hal tersebut akan muncul secara alami karena kesamaan bahasa, tradisi, selera, dan tempat tinggal. Cinta pada semacam ini bersifat tabi'i alias natural. Contoh konkretnya, kebanyakan orang akan lebih memilih istri dari bangsa yang sama. Alasannya kenapa? Kesamaan bahasa. Kebanyakan orang juga memilih tinggal bersama orang-orang yang sebahasa dan sekultur, karena hal itu akan memudahkan dalam banyak hal. Hal ini wajar dan dibolehkan. Namun, kecintaan kita terhadap semua hal itu haruslah proporsional dan tidak boleh melebihi atau merusak kecintaan atas dasar iman dan Islam. Cinta pada saudara seiman dan seislam harus menjadi prioritas karena persaudaraan inilah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dalil mengenai ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran maupun hadis mengarah pada ikatan persaudaraan karena iman dan Islam, bukan yang lain. Jika kecintaan kepada bangsa, suku, dan tanah air melebihi kecintaan kita terhadap saudara seiman, berarti kita telah terjebak sikap asobiyah jahiliyah atau fanatisme jahiliyah yang dicela dalam Islam. Contoh kecintaan kepada bangsa dan tanah air yang melebihi cinta kepada saudara seiman adalah sikap abai dan tidak peduli pada penderitaan saudara seiman, sebangsa, apalagi lain bangsa dan negara. Saat saudara seiman dari bangsa lain menderita karena penindasan, pengusiran, dan berbagai konflik, kita bersikap tidak peduli dan enggan membantu karena merasa mereka bukanlah saudara sebangsa dan setanah air. Padahal iman dan Islam tidak dibatasi suku, warna kulit, dan negara. Cinta dan persaudaraan iman adalah persaudaraan manusia sedunia dan bahkan akhirat. Jika cinta kepada bangsa mengakibatkan fanatisme seperti ini, maka cinta semacam itu adalah tercela. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Dakwah Rasulullah di awal berdirinya kedaulatan Islam di Madinah adalah menghapuskan fanatisme kesukuan antara Aus dan Khazraj dan menyatukan mereka dalam persaudaraan Islam. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan atau fanatisme ala jahiliyah dan kebanggaan kalian dengan nenek moyang yang adalah orang beriman yang bertakwa dan orang yang jahat yang celaka. Kalian adalah anak cucu Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Maka hendaklah orang-orang meninggalkan kebanggaan mereka terhadap bangsanya, sebab mereka hanya akan menjadi arang jahanam, atau di sisi Allah mereka akan menjadi lebih hina dari serangga yang mendorong kotoran dengan hidungnya." Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah rahimakumullah, selain tidak boleh melebihi dan menghalangi kecintaan pada saudara seiman, cinta pada saudara sebangsa dan setanah air juga tidak boleh membuat kita membiarkan mereka melakukan kezoliman. Bukan disebut cinta namanya membiarkan saudaranya melakukan kezoliman. Oleh karenanya, kepada saudara, sesuku, dan sebangsa pun kita harus tetap mengajak kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah kemungkaran yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila asobiyatin wa laisa minna man qatala ala asobiyatin wa laisa minna man mata ala asobiyah." Dari Jabir bin Mut'im bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada asabiyah atau fanatisme, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang dengan asabiyah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena asabiyah." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4456. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan batasan ini, kecintaan kita kepada saudara sebangsa dan setanah air justru akan lebih adil dan proporsional. Bukan cinta membabi buta yang membuat kita mengabaikan saudara seiman, atau cinta yang mencelakakan karena membiarkan saudara sebangsa melakukan kezoliman. Tidak sedikit yang berkoar-koar cinta kepada bangsa dan tanah air, tapi diam saat saudara sebangsa terkena musibah. Diam saat saudara sebangsa yang juga saudara seiman membutuhkan bantuan karena musibah atau didalimi oknum-oknum tak bertanggung jawab. Diam saat penjajah modern dari kalangan kapitalis menginjak kedaulatan dan merebut sumber-sumber daya alam di tanah air sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, banyak yang menuduh bahwa ukhuwah Islamiyah adalah fanatisme eksklusif yang mengabaikan orang di luar lingkupnya. Padahal jika kita melihat bagaimana cinta dan persaudaraan Rasulullah dan para sahabat, juga umat-umat Islam terdahulu, kita akan dapati bahwa kecintaan mereka pada Islam, eratnya persaudaraan mereka, akan menyebarkan cinta yang lebih luas kepada sekitarnya, kepada bangsa, dan kepada negeri di mana dia tinggal. Memang demikianlah kita baru bisa merasakan kesaktian Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan ketika kendur dalam berislam, tapi justru sebaliknya, saat kita kuat dalam berpegang teguh dengannya. Demikian khutbah dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.